Disitulah anak itu ngaku dia dicabuli bertahun-tahun. Ya, shalom, salam damai sejahtera, teman-teman, sahabat sekalian dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi di YouTube channel Bendiman Kristen. Dan ini adalah sebuah kisah menarik untuk kita bahas. Seorang oknum pendeta telah mencabuli jemaahnya sendiri. Mencabuli anak jemaahnya kurang lebih 2 tahun. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan mari kita lihat video selengkapnya berikut ini. Bapak bisa sedikit nggak sih cerita mungkin, jadi apa yang terjadi pada 4 putri ini? 4 putri ini mengalami pencabulan ya oleh pendeta KBH itu. Jadi itu berlangsung selama 2 tahun dan ayahnya karena ya namanya juga pertama dia sopir, ini kan atasannya apalagi pendeta yang powerful, ya dia saya tanya, masa Bapak selama 2 tahun nggak ada sih curiga gitu? Ya ada, tapi saya nggak berani tanya. Contoh dia bilang, dulu ruang kerjanya gitu kan, itu kan jendelanya itu dibuka, pintunya nggak dikunci. Tapi setelah itu anaknya dipanggil masuk gitu, gordennya selalu tertutup, pintunya dikunci dari dalam. Cuman kan dia nggak berani nuduh. Ya kalau tiba-tiba dia gedor, dia tanya begini, nanti pendetanya marah, kena pecat, mau makan apa dia? Ya, ini terjadi di luar akal sehat teman-teman ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan kalau melihat hal seperti ini? Bahwa seorang pemangku agama, seorang penasihat, seorang guru, lalu kemudian melakukan perbuatan bejat terhadap muridnya, terhadap jemaatnya sendiri. Ini adalah satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Sangat bejat sekali. Pengakuan Bapak ini bahwa selama 2 tahun ia mempunyai firasat karena pendeta itu sebelum-sebelumnya kalau ada di ruang kerjanya itu selalu terbuka, hordennya tidak ditutup, pintunya selalu terbuka. Tetapi setelah ia mempunyai firasat, anaknya selalu dipanggil masuk ke kamar dan hordennya ditutup dan pintunya juga ditutup. Tetapi apa daya, Bapak ini tidak bisa melakukan banyak hal untuk mengungkap masalah ini. Karena ia adalah hanya seorang pekerja dengan pendeta ini. Jika ia mengungkap masalah ini, maka selesailah sudah. Dia diusir, mungkin tidak bisa lagi dapat gaji. Dan inilah yang dirasakan oleh keluarga ini. Dan anaknya dicabuli selama 2 tahun. 4 anaknya, perempuan semua dicabuli. Ya, marah besar bapaknya. Anaknya minggat kan, orang tua marah. Anaknya bilang, papa sih nggak peduli sama anak. Disitulah anak itu ngaku dia dicabuli bertahun-tahun. Setelah diinterogasi, anak itu akhirnya mengaku bahwa oknum pendeta ini sudah mencabulinya bertahun-tahun. Dan ini sangat luar biasa. Seorang anak tentunya menyalahkan orang tuanya, keluarganya yang selama ini hidup dekat dengan mereka. Tetapi bapaknya tidak bisa melakukan banyak hal karena mereka hanyalah pekerja dan numpang tinggal di tempat tersebut. Akhirnya bapaknya menyesal dan anaknya sudah dicabuli bertahun-tahun. Sangat luar biasa. Biadab sekali oknum pendeta ini. Dan seharusnya mendapat hukuman. Ini adalah mencabuli anak di bawah umur dan harus mendapat hukuman yang layak. Atau kalau bisa dipecat dari jabatan kependetaannya. Jangan hanya diskorsin 3 bulan tidak berkhotbah. Ini tidak layak. Dan disitulah bapaknya baru tahu, ya kan? Terus bapaknya emosi. Pulang ke Blitar, bapaknya jumpa dengan si pendeta. Dia tegur pendetanya. Nggak terima lah bapaknya. Lantas bapaknya, ya pendetanya ngaku dan minta maaf. Ini kesaksian bapaknya saya rekam semua. Nah, setelah itu pendetanya ngaku, terus bapaknya kan tetap nggak terima. Kok cuma ngaku doang, kok enak. Jadi bapaknya bilang, saya minta tolong dibuat pertemuan di gereja. Ya kan? Akhirnya diadakan pertemuan. Ada pendeta, ibu pendeta. Apa yang terjadi? Ya karena pemimpin sidangnya ya si pendeta itu. Yang tersangkanya ya pendeta itu.
yang ngambil keputusan akhirnya ya pendeta itu ya. Oke. Akhirnya dia menskors dirinya sendiri selama tidak naik mimbar selama 3 bulan. Ini akhirnya anak itu minggat dari rumah, yaitu pulang ke Blitar, dan bapaknya mencarinya. Dan disitulah perbuatan tidak menyenangkan dari pendeta ini terbongkar aibnya. Dan bapaknya marah besar, dan ia harus menanggung malu, dan ia harus membongkar semua apa yang terjadi. Dan akhirnya pendeta itu jujur dan mengaku bahwa ia selama ini sudah melakukan perbuatan demikian. Dan akhirnya disidanglah pendeta, jemaat, seluruh jemaat hadir untuk menyaksikan pertemuan itu. Tetapi sayang sekali, pertemuan itu dipimpin pula oleh oknum pendeta sebagai seorang pemimpin dan pelaku pula, dan akhirnya mencari solusi damai. Dan menurut saya ini adalah hukuman, ini adalah perbuatan yang seharusnya selayaknya mendapat hukuman yang setimpal. Karena seorang pemimpin rohani melakukan perbuatan bejat terhadap jemaahnya sendiri, terhadap anak di bawah umur. Dan ini harusnya mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan atau hukum untuk bisa menghukum dia seadil-adilnya. Dan inilah kasus yang terjadi seputar gereja-gereja Tuhan, seputar hamba-hamba Tuhan, bahwa seorang hamba yang selalu menjadi pemimpin, selalu menjadi leadership, seharusnya tidak melakukan hal demikian. Dan semoga video ini boleh dapat memberikan solusi dan memberikan edukasi yang baik untuk belajar dari apa yang terjadi terhadap pencabulan anak. Tapi kilaf. Iya, maksudnya Dan ya cuman memandiin, bertobat lah gitu cuman ya kan. ngelus-ngelus saja, Iya. memandikan, tapi tidak ada niat padahal. Oke. Dan inilah berita yang sudah sama-sama kita lihat, dan semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua, terlebih bagi para hamba-hamba Tuhan. Harusnya sadar dan harusnya menjaga segala hal agar ini tidak terjadi. Karena apa? Ini mencoreng nama baik gereja dan juga mencoreng nama baik hamba Tuhan, apalagi pendeta. Dan semoga video ini bisa mengedukasi dan memberkati